egois ya Cah ya. Tapi kali ini kita akan melakukan sebuah tes psikologi yang akan membuktikan keegoisan dari masing-masing orang. Baik, ini sebenarnya bukan ngetes ya, lebih ke permainan aja. Kita ikuti sebuah cerita, kita menilai sebuah situasi, dan itu akan menunjukkan seberapa egoiskah kita. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Mamat dan Budi. Nah, seorang bapak nyebutin dua, Mamat dan Budi. Bukan, ini namanya Mamat dan Budi. Oke, sih. Ini namanya. Saya kan pernah ceritakan ke orang ini, Mamat dan Budi namanya. Dia naik bus, penuh bus ini. Semua tempat duduk terisi, isi orang. Salah satunya si Mamat dan Budi ini, dia dapat tempat duduk, dia duduk dengan santai, ya kan? Ada bapak-bapak tua yang nggak dapat tempat duduk, nyender di kaca itu, kasihan berdiri, nyender di kaca itu. Di belakang bapak itu berdiri seorang wanita hamil. Nah, seorang Mama dan Budi ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Furi punya pandangan apa yang akan dilakukan Mama dan Budi dalam kondisi seperti itu? Ngasih tawaran mau duduk di sini nggak Bu? Duduk aja sana. Kepada ibu hamil ya? Iya, ke ibu hamil. Menurut Furi, ibu hamil satu jalan tol. pertimbangan, Mama dan Budi akan menawarkan tempat duduknya pada ibu hamil tadi. Karena menurut kamu pilihannya ada bapak tua dan ibu hamil. Lebih baik diberikan ke ibu hamil. Ya Pak, saya kalau menurut saya tawarin dulu ke ibu hamil. Saya tanya, misalnya, Bu silakan duduk. Kalau kata ibu hamil, oh enggak sih bawa bangku sendiri. Itu baru kita tawarin ke bapaknya. Oh, Di ibu dalam dulu, bis dia bawa bangku sendiri ya? ibu hamil dulu baru bapak tua. Kalau Saya, duduk. Mamat dan Budi dapat duduk kan Pak? Biarin aja Pak, nggak usah dikasih, nggak usah ditawarin untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Karena kalau Mamat dan Budi nawarin, emang si ibu-ibu mau ganti Mamat dan Budi? Kan Mamat dan Budi supir di situ. Sejak kapan bis kota supirnya dua? Lu kanan kiri ada, mana ada? Mamat dan Budi seorang. Kan tadi lu nggak denger, oh Bang Mali. Sekali lagi hidup Anda ini rumit ya. Saya menyebutkan Mama dan Budi naik bis, kota penuh. Emang supir nggak bukan naik dia bis? supir, saya nggak nyebut. Kalau dia supir pasti saya sebut, apa susahnya? Bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Ya jalan lah, masa bis lari. Jalan. Lari kayak gini. Udah gimana sih jawabannya gimana? Boleh mendingan yang itu suruh diem dulu ya. Yang adil gimana? Jelas sekali, penumpang sudah penuh, tempat duduk sudah terisi. Ya. Ada bapak-bapak yang nggak kebagian tempat duduk, berdiri nyender di kaca. Ya. Mama dan Budi seorang pemuda duduk, dia dapat tempat duduk. Ya. Ada ibu hamil berdiri di Ya. belakang bapak ibu. Ya. Gitu. Yang dilakukan Mama dan Budi adalah kasih tahu bapak itu untuk duduk di tempat duduk ibu hamil. Ibu hamil udah dapat tempat duduk. Loh, ya kan dia berdiri, mau turun. Ibu hamilnya. Masa ibu hamil mau turun sama Mama dan Budi? Bu duduk lagi. Kantor. Saya mau turun, suruh duduk lagi gimana? Oh jadi ibu hamilnya mau turun. Iya, kalau nggak mau turun ngapain dia berdiri? Bisnya udah berjalan, semua tempat duduk terisi penuh, termasuk Mama dan Budi sudah duduk nih sebagai seorang pemuda. Ada bapak-bapak tua berdiri karena nggak dapat tempat duduk nyender. Nah di belakang bapak itu ibu hamil berdiri. Berdiri tuh? Ya tadinya duduk terus berdiri. Karena mau turun. Oh gitu. Ya diberikan mbak duduknya banyak. Kurang teliti. Bapak ini nggak cocok jadi guru sejarah. Karena Bapak selalu menyembunyikan masa lalu. Bapak nggak menceritakan kejadian sebelumnya kalau dia tuh sebelumnya udah duduk. Bapak nggak cocok jadi guru sejarah. Yang salah lu, Du. Makanya dengerin dulu endingnya, ya kan? Kalau saya emang ngerti, ya. Nice to me.